Setiap orang pasti punya sisi kreativitas yang berbeda-beda. Tapi dalam berkarya, kamu pasti melakukan sesuatu hal yang sama, yaitu proses kreatif. Karena proses kreatif itu sendiri berkaitan dengan menggali ide. Dalam proses kreatif itu sendiri, ternyata ada tahapannya loh, dan tahapan inilah yang mempengaruhi hasil karyamu. Dalam merangsang gagasan baru, tentunya butuh proses yang disebut proses kreatif. Proses kreatif berarti keleluasaan pengembangan ide-ide secara bebas. Jadi, bukan hanya sebatas bagaimana menghasilkan sesuatu aja ya, geng. Makanya, proses berpikir kreatif itu sendiri ada tahapannya loh. Dan setiap tahapan bisa saja dilakukan berulang-ulang karena ada yang namanya trial and error. Apa aja sih tahapan-tahapannya dalam proses kreatif? Yuk, simak terus. Tahap proses kreatif yang pertama adalah persiapan. Tahap ini dimulai dengan menyerap informasi sebanyak mungkin. Misalnya, kamu ingin menggali ide soal aliran seni rupa, berarti kamu bisa datang ke pameran seni rupa. Experience itu yang akan melekat di benak kamu, dan kamu juga bisa mencatatnya. Tahapan yang kedua adalah inkubasi. Ini merupakan step yang paling penting. Terkadang bisa memakan waktu berhari-hari, karena ini bukan sesuatu yang bisa diburu-buru. Kamu dapat membebaskan diri dari pikiran-pikiran yang selama ini membuat kamu lelah untuk membantu kamu untuk menyusun pikiran yang masih bercabang. Alam bawah sadar kamu mulai bekerja untuk mengolah informasi menjadi ide baru, sehingga lebih mudah untuk menemukan ide-ide baru yang lebih fresh dan memiliki kolerasi untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang ketiga adalah insight, atau bisa dibilang tahap pencerahan. Karena pemahaman kita sudah meningkat, semua ide-ide mulai muncul untuk saling melengkapi dan menyelesaikan suatu permasalahan. Terkadang, ide brilian tersebut bisa muncul tiba-tiba, kayak ilham dari Tuhan. Ini terjadi karena alam bawah sadar kamu pada tahap-tahap sebelumnya sudah memilah-milah manakah informasi yang menarik dan punya value. Jadi, kalau sudah di tahap ini, jangan lupa untuk catat ide kamu supaya nggak lupa ya. Tahap berikutnya adalah evaluasi ide. Di sini, kamu memerlukan kritik untuk refleksi diri. Apakah ideku layak untuk direalisasikan? Apa saja sih yang masih kurang? Bagaimana cara mematangkannya? Kamu juga bisa meminta bantuan teman, keluarga, atau rekan lainnya. Setiap orang punya cara pandang masing-masing, sehingga semakin banyak masukan, maka semakin banyak pula ide-ide baru yang kamu dapatkan dari hasil evaluasi. Tahap yang terakhir adalah elaborasi. Disinilah kamu melakukan pekerjaan yang sesungguhnya. Elaborasi adalah tahap mengerjakan secara cermat dan tekun. Di tahap ini, akan memakan banyak waktu dan tenaga. Begadang semalam pun jadi hal yang wajar. Yang terpenting adalah kamu bisa menyelesaikan sampai benar-benar selesai dan gak berhenti di tengah jalan. Banyak orang yang menyepelekan proses kreatif. Padahal tahap pertama dan kedua adalah yang paling fatal jika dilewatkan begitu saja. Tahap persiapan adalah tempat untuk mencari hal-hal menarik bagi kamu. Tahapan proses kreatif ini emang gak harus kamu ikuti persis dengan kaku ya. Tapi buat kamu yang mengalami kesulitan untuk fokus, panduan ini bisa membantu kamu loh, supaya bisa bekerja secara efektif. Mulai sekarang, jangan lewatkan tahap proses kreatif sebelum merealisasikan karya ya. Sampai jumpa di video-video Kreativedia lainnya, geng. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share ya. See you!